Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir, amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, percaya Tuhan itu maha hadir. Yes. Dia menjamah, Dia menguatkan, bahkan engkau yang sakit Dia sanggup sembuhkan. Amin. Oleh sebab itu mari bersama-sama saat ini sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kalau kami masih diizinkan untuk kami menyembah Engkau, itulah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Dalam setiap hidup kami, ajar kami untuk selalu dan terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan setiap pengharapan kami itu sia-sia. Tapi biarlah Tuhan hari ini kami mau sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh hati kami, mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu menyenangkan hatimu, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah seluruh hidup kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjadi Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Bawa kami semakin dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
segenap hatiku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu Bapak Ibu katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keindahan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kami nikmati Engkau Tuhan, keindahan, keagungan-Mu ya Tuhan. Yes Lord, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, yes Lord. Sungguh kami menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati keagungan-Mu ya Tuhan. Ya ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati keindahan hadirat-Mu. Sungguh kami menikmati akan keagungan-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu. Sungguh kami menikmati kasih, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami lebih dalam Tuhan, semakin dalam hadirat-Mu, semakin dekat, melekat dengan hati-Mu Tuhan. Oh ya namamu, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati. Biarlah Roh-Mu Tuhan tetap ada dalam hidup kami, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
hatimu, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Sampai selama-lamanya kami rindu menikmati Engkau, ya Tuhan. Ya Bapa. Sungguh indah bersamamu Tuhan, ya. Mari dimanapun engkau berada saat ini, angkat penyembahanmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sama-sama katakan, ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati Yes, Tuhan. hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kehadiran Tuhan itu yang kami perlu. Ketika kami melekat sama Tuhan, kami tenang. Lewat ibadah Yes. kami tenang. Waktu dunia berikan kepada kami ketenangan di saat hidup kami enak, ya itu kami tahu itu dunia Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bergantung sama Tuhan, lewati proses apapun kami tenang. Yes. Ada Yesus yang jalan sama kami. Bapa, tolong kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, bicara melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kembali bertemu sama Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Hari ini sama-sama kita mau belajar lagi ya Bapak Ibu Saudara, masih di topik yang sama Bapak Ibu Saudara. Episode ini kembali kita mau jadi pribadi yang menarik di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang menarik di hadapan Tuhan. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari perwira di Kapernaum.
Gimana perwira di Kapernaum ini, apa sih dari hidupnya perwira ini yang bisa sampai bikin Tuhan bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Yang kayak gini ini loh, saya percaya Tuhan juga akan bilang kepada setiap pendengar, kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti saat teduh ini, saya percaya Tuhan di atas sana juga bilang, umat yang seperti Bapak Ibu Saudara ini yang Tuhan tidak pernah jumpai. Yuk sama-sama kita diubah, kita diproses ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih belajar Bapak Ibu Saudara sama-sama dari Lukas 7 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kelima. Kita sama-sama masih mau belajar di sana Bapak Ibu Saudara. Dari tua-tua Yahudi. Kita tahu ya ceritanya, saya ulang singkat aja Bapak Ibu Saudara. Perwira ini punya anak buahnya sakit. Perwira ini pengen supaya Tuhan Yesus sembuhkan anak buahnya. Ada saksi di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa ngomong ya. Ada saksi yang ngomong sama Tuhan. Ngomong apa dia? Di ayat yang keempat. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang. Ia di sini Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara, ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Yang ngomong ini tua-tua Yahudi ya Bapak Ibu Saudara, ia layak engkau tolong. Ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, kita masih bicara di konteks ini aja Bapak Ibu Saudara. Satu konteks ini kalau kita renungkan, firman Tuhan ini ajarkan kita banyak hal. Bapak Ibu Saudara mau cari masalah apapun jawabannya ada di firman Tuhan. Ini singkat ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal ya yang kita sama-sama belajar, bisa sama-sama kita kupas satu persatu. Hari ini saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara simple. Berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Ya, hari ini satu pribadi yang saya lihat, apa sih pribadinya perwira ini yang buat Tuhan klik sama perwira ini. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara, perwira ini berani ambil resiko. Berani ambil resiko kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia seorang perwira. Saya coba pelajari Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan dia adalah centurion. Centurion ini Bapak Ibu Saudara, dia dapat tugas dari kaisar Bapak Ibu Saudara, tugasnya itu untuk menyengsarakan orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh baca juga, nanti ada banyak kok Bapak Ibu Saudara boleh klik, boleh cari. Kalau Bapak Ibu Saudara tertarik ya, boleh pelajari coba. Dia dapat tugas sejarahnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh orang tua-tua Yahudi. Yang dimintain tolong ini siapa? Tua-tua Yahudi, padahal tugasnya dia sengsarakan orang Yahudi. Tapi dia minta tolong ke orang Yahudi. Yang ciamiknya gini Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat. Tua-tua Yahudi ini mau datang ke Yesus dan dengan sangat loh Bapak Ibu Saudara. Dia dengan sangat, berarti dengan ketulusan hati dia mau nolong perwira ini. Kan ciamik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kontradiksi kan di sini Bapak Ibu Saudara. Dia sampai bilang sama Yesus, ia layak engkau tolong. Ia di sini siapa? Perwira ini layak buat Tuhan tolong. Tuhan layak buat nolong orang ini. Yang ngomong tua-tua Yahudi. Ketika saya pelajari lagi Bapak Ibu Saudara, kan kontradiksi ya. Enggak, ibaratnya kalau bahasa saya ini tulalit sama pikiran kita ini tulalit Bapak Ibu Saudara, iya kan? Kenapa kok tua-tua Yahudi ini kok mau sampai ngomong kayak gitu? Jawabannya ada di ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Ternyata centurion ini Bapak Ibu Saudara, perwira ini mengasihi bangsanya. Mengasihi bangsa Yahudi ini Bapak Ibu Saudara. Di sini saya coba pelajari ketika saya renungkan satu hal Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini coba mungkin Bapak Ibu Saudara boleh koreksi dalam diri setiap kita. Perwira ini punya pribadi, dia berani ambil resiko. Ketika dia pikir ini jalan yang benar, aku harus mengasihi. Ini hukum, aku harus mengasihi. Dia berani. Walaupun dia diperintahkan untuk menyengsarakan orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia, ini yang benar. Aku mau ambil resiko. Hari ini berapa banyak engkau berani untuk ambil resiko. Ketika, ini kita enggak lagi bicara hal-hal yang ngawur ya Bapak Ibu Saudara. Kita enggak berbicara masalah emosional. Kita pikirkan dulu. Kita pertimbangkan, ketika kita sudah pertimbangan, kita percaya ini Tuhan yang suruh, dan ini benar, kita percaya ini benar, dan ini Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan suruh pasti benar Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau benar-benar yakin, ambil resiko. Ya, kadang hidup ini tidak selalu ada di zona nyaman Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini bisnismu lagi kalang kabut Bapak Ibu Saudara, berani ambil resiko. Ya, mungkin hari ini apa dalam hidupmu? Hidup ini perlu pengorbanan. Sometimes ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ayo hari ini belajar Bapak Ibu. Satu hal yang saya pelajari,
Perwira ini tidak cuma main aman, dia keluar dari kebiasaannya. Ini enggak cuma masalah emosi ya, dia tahu dia harus mengasihi, dia berani untuk bayar harga. Dia berani untuk ambil resiko. Perwira ini coba untuk ambil resiko, di ayat yang kelima dia mengasihi bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita? Renungkan, tanya sama Tuhan. Tuhan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Kadang Bapak Ibu Saudara saya dapati dalam hidup saya, yang Tuhan suruh buat setiap kita itu di luar pikiran kita. Mungkin hari ini ekonomimu lagi lemah, tapi Tuhan bilang, kasih. Ambil resiko Bapak Ibu Saudara. Kalau memang benar ya, saya bilang ya, kalau memang benar itu Tuhan yang suruh, ambil resiko. Dia, Tuhan Yesus yang kita sembah, bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Amin. Saya punya kisah Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian dari papa saya. Satu hari papa saya ini punya teman, Bapak Ibu Saudara, teman sekolahnya papa saya. Dia itu hidupnya enggak karu-karuan, di usianya yang kira-kira 50-an lebih hidupnya sengsara Bapak Ibu Saudara. Hidupnya sengsara tapi hidupnya itu enggak karu-karuan Bapak Ibu Saudara. Ya sudah dosa-dosa itu dia lakuin semua lah Bapak Ibu Saudara, ya kan. Di usianya yang ke-50-an dia punya kebiasaan nilpunin teman-temannya minta uang. Kalau saya enggak salah papa saya juga sempat kasih. Tapi namanya orang ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika papa saya kumpul sama teman-temannya yang lain, kan semua pada omong-omongan. Kamu pernah dimintai enggak? Pernah dimintai enggak? Ada teman yang bilang gini, nek DE minta ojo kon kei, wis percuma nolong orang iku, percuma wis gak usah. Sorry ya Bapak Ibu Saudara, bodoh kamu itu kalau sampai kamu nolong orang ini bodoh. Tapi one day Bapak Ibu Saudara, satu sore, papa saya terima telepon dari temannya ini. Papa saya angkat telepon ini, dia bilang, aku ini mau diusir dari rumah kos, tulungan aku. Dia minta uang enggak besar, Bapak Ibu Saudara, aduh buat Bapak Ibu Saudara bukan uang besar lah. Tulungan aku. Hari itu papa saya banyak yang berkecamuk, temennya bilang, ojo ditolong, wong iki wis gak kena ditolong ya berbagai macam lah, saya enggak mungkin ceritakan di sini. Enggak usah ditolong, tapi hari itu dalam hati papa saya bilang, tulungan. Papa saya enggak ambil pusing, dia kirim sejumlah uang yang enggak besar, Bapak saya yang kecil enggak besar. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara ketika papa saya kumpul lagi sama temennya bilang, ya apa kabare wong arek iku? Wah gak pernah ketemu ya. Enggak ada toh di sini gak ono sing dimintai lagi toh. Terus ketika temannya papa saya tahu kalau papa saya sempat kirim lagi Bapak Ibu Saudara, semua bilang, oh bodoh, kon dibujui. Tapi buat papa saya simple, kalau itu Tuhan yang suruh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, orang mau bilang kita bodoh, enggak, it's okay, no problem. Orang mau bilang kita bodoh, kita gampang dibohongi, oke, enggak masalah Bapak Ibu Saudara, kita ambil sebuah resiko. Satu hari Bapak Ibu Saudara, satu sore ketika papa saya lagi apa saya enggak tahu ya, papa saya tiba-tiba dapat telepon Bapak Ibu Saudara, dapat telepon. Di telepon itu tiba-tiba papa saya itu dapat sebuah berkat. Saya enggak ceritakan ceritanya ya, apa terlalu panjang ya. Papa saya dapat satu berkat yang cukup besar Bapak Ibu Saudara. Ketika papa saya dapat satu berkat yang cukup besar, papa saya duduk lemes. Dia cuma tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan berkati aku? Enggak ada angin, enggak ada hujan, Tuhan bisa berkati aku dengan luar biasa. Suara itu lirih di telinga papa saya. Ketika aku enggak punya tempat tinggal, Engkau tolong aku. Hari itu papa saya menangis Bapak Ibu Saudara. Sometimes untuk kita berbuat baik pun Bapak Ibu Saudara, ada harga yang harus dibayar. Ada resiko yang kau harus ambil. Hari ini satu hal saya pelajari dari perwira ini. Dia berani untuk ambil resiko. Kita tahu ada kisah dari Rahab perempuan sundal itu di Yosua 2 Bapak Ibu Saudara boleh pelajari. Ketika dia ada dua pengintai yang datang, dia berani untuk ambil resiko. Hari ini hidup kita, yuk sometimes Pak, Ibu, kita tidak bisa cuma ada di zona nyaman. Kadang untuk memberi pun kita harus bayar suatu harga. Untuk memberi pun kita harus ada sometimes yang beresiko yang harus kita ambil. Keluar dari zona nyaman. Kalau itu memang dari Tuhan Bapak Ibu Saudara, kerjakan. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita boleh ketemu di episode yang selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kuat, lewati setiap permasalahan, lewati setiap persoalan, berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal hari ini patri dalam hati setiap kita, berani ambil resiko. Hari ini Tuhan yang kuatkan kita, Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang bawa kita keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau rindu lebih boleh mengalami hadirat Tuhan, kalau engkau berkenan boleh
Boleh sama-sama kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Engkau yang punya kerinduan untuk didoakan, ada nomor di bawah ini. Boleh taruh WA, tim pendoa siap untuk mendoakan engkau. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami, Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk dalam hidup kami, dan Tuhan selalu pegang kendali atas hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk ambil resiko. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu tidak gampang, tapi kami percaya Roh Kudus kuatkan setiap kami. Roh Kudus mampukan setiap kami, dan kami pasti mengalami kemenangan. Hamba doa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang terbaik itu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat. Terimalah berkat anugerah dari arah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati engkau di seluruh aspek kehidupanmu. Dia yang memberkati engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di episode yang berikutnya. See you and God bless you.